Shalom sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di channel Renungan TV. Para sahabat sekalian, pada topik pembahasan kita kali ini adalah kita akan membahas yaitu perkataan Yesus yang membuat banyak orang meninggalkannya. Seharusnya orang-orang yang percaya kepada Yesus tentulah akan takjub setiap pengajaran yang Yesus berikan, karena banyak keajaiban yang Yesus perbuat di dunia ini yang tidak bisa diperbuat oleh manusia. Namun yang kita bahas kali ini adalah ketika Yesus berbicara, orang-orang bukannya takjub, malah orang-orang itu marah kepada Yesus hingga meninggalkan Yesus itu. Jadi bukan cuma di zaman ini saja kita menemukan orang-orang begitu gampang meninggalkan Yesus karena mereka tidak mengerti akan kasih dari Yesus. Pada zaman Yesus, hal seperti ini sudah sering terjadi di mana orang-orang tidak mengerti akan pengajaran Yesus, akhirnya mereka meninggalkan Yesus, padahal Yesus itu adalah jalan kebenaran, seperti yang kita tahu. Dan salah satu contohnya adalah ketika Yesus mengajar di sinagoga Kapernaum. Pada saat itu, Yesus mengajar dengan kata kiasan, yaitu minum darah dan makan daging Yesus. Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus sering menggunakan kata-kata kiasan untuk mengajar para murid-muridnya dan juga para pengikutnya, yang dimana maksud Yesus menggunakan arti kiasan adalah supaya gampang diketahui. Namun kali ini para pengikutnya tidak mengetahui arti kiasan kata-kata Yesus sehingga mereka meninggalkan Yesus. Oke, sekarang kita baca ayatnya untuk Anda. Tertulis di Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-51. Demikian isi firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dalam ayat ini saudara, Yesus memakai kata kiasan yaitu roti hidup. Jika kita menyantap roti hidup, maka kita akan kenyang. Menjadi kenyang berarti kita sudah sampai kepada kepercayaan kita kepada Yesus, yaitu roti hidup yang memberikan kekekalan. Yang artinya makanan jiwa dan roh kita adalah roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Tetapi di sini karena Yesus mengatakan mereka harus memakan dagingnya dengan korban yang akan diberikan, banyak orang sewaktu itu marah-marah kepada Yesus. Kita baca di ayat berikutnya, ayat 52, yaitu orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Dengan begitu Yesus harus makin menjelaskan hal ini kepada mereka bahwa ini hanyalah sebuah arti kiasan. Artinya Yesus bukan menyuruh mereka untuk memakan dagingnya langsung. Oke, kita lanjut ayat berikutnya. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kemudian ayat yang ke-54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat yang ke-55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Setelah Yesus mengatakan hal ini, banyak orang di sana semakin menjadi-jadi amarahnya. Amarahnya sama, yaitu salah mengerti akan arti kiasan kata-kata Yesus ini. Mereka mungkin berpikir bahwa Yesus benar-benar menyuruh mereka untuk meminum darahnya, atau Yesus benar-benar menyuruh mereka untuk memakan dagingnya langsung. Di mana di dalam Alkitab bahwa memakan daging manusia dan minum darah manusia adalah
pelanggaran berat bagi Allah. Hal ini tertulis di Kejadian 9 ayat 4. Namun bukan itulah maksud Yesus. Di sini Yesus hanya memberikan pengajarannya dengan memakai kata-kata kiasan. Yesus bukan menyuruh mereka langsung meminum darahnya atau memakan dagingnya. Namun karena mereka salah tafsir akan arti kiasan Yesus ini, akhirnya mereka marah dan meninggalkan Yesus pada saat itu juga. Kita baca ayatnya di Yohanes 6 ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Kemudian ayat yang ke-66 mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara sekalian, bahwa pada zaman itu Yesus telah memberikan jalan terbaik kepada pengikutnya pada masa itu. Namun karena pengikutnya ini salah mengerti, akhirnya mereka begitu gampang meninggalkan Yesus pada saat itu dan memilih tidak menerima jalan kebenaran itu. Dan tidak jauh berbeda dengan masa sekarang ini. Orang-orang begitu gampang meninggalkan Yesus. Alasannya berbagai macam, entah itu karena karir, jabatan, pasangan, harta, dan yang lainnya. Padahal Yesus adalah roti hidup yang bisa gratis kita makan. Dan alasan lainnya adalah, dan yang paling utama, yaitu karena mereka tidaklah milik Yesus. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara milik Yesus? Jika saudara milik Yesus, artinya di dalam diri saudara sudah ada tanda-tandanya dan materainya. Seperti Efesus 4 ayat 30 mengatakan demikian. Saya bacakan bagi saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa seseorang itu tandanya milik Yesus berarti ada Roh Kudus di dalam dirinya. Kalau sudah ada Roh Kudus di dalam hidupnya, artinya tidak akan pernah lagi menyangkal Yesus dan tidak akan mudah meninggalkan Yesus. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu terpengaruh akan hal-hal demikian. Yang katanya pendeta lah, yang katanya penginjil lah, akhirnya tiba-tiba meninggalkan Yesus. Kita tidak usah terpengaruh akan hal itu. Dan ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa bagi sebagian orang, agama itu hanya agamen. Dalam bahasa Jawa artinya adalah pakaian yang bisa digonta-ganti sesuai dengan kebutuhan. Untung saja kita tidak punya agama. Kita disebut Kristen karena sebagai pengikut Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, sampai di sini dulu penyampaian firman hari ini. Semoga firman ini bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam